Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian para jamaah hazinallahu wa iyyakum. Insyaallah selanjutnya setelah kita menyelesaikan Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, meskipun ada beberapa bagian yang kita tinggalkan dari kitab tersebut, ya alhamdulillah secara umum kita sudah dapat. Antum pelajari lagi, ya. Dan selanjutnya kita insyaallah akan belajar hal yang dasar, yaitu matan thalathatul usul. Nah, ini yang sahih insyaallah, bukan al-usul ats-tsalatsah tapi thalathatul usul. Adapun al-usul ats-tsalatsah ini adalah nama dari risalah beliau yang lain yang lebih ringkas, ya. Hanya saja memang masyhur juga dengan sebutan yang tersebar al-usul ats-tsalatsah. Matan itu artinya isi kitab, ya. Ada matan, ada syarah gitu kan. Kalau contohnya kitab Arba'in itu ada matannya saja, kalau ada syarahnya berarti ya syarah. Nah, buku ini Thalathatul Usul ataupun Al-Usul Ats-Tsalatsa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, mujaddid ataupun pembaharu Islam yang lahir pada abad ke-11 Hijriyah. Dulu sempat saya kasih tahu antum, ya, beliau lahirnya tahun berapa? Gini, 1115 ya. Beliau dari Najd, ya, dari Najd. Beliau lama di kota Al-Uyainah, ya, kemudian juga di Dir'iyah, di Huraymila, pernah juga ke Ahsa, ya, dan kota-kota dan negara-negara yang lainnya untuk menuntut ilmu. Yang kemudian beliau menulis banyak kitab, diantaranya adalah risalah ini, ya, Al-Usul Ats-Tsalatsa atau Thalathatul Usul, ya, Thalathatul Usul. Ini adalah buku akidah yang ringkas yang berisi tentang 3 landasan utama atau 3 hal pokok yang penting dalam agama, sehingga disebut sebagai Al-Usul Ats-Tsalatsa atau Thalathatul Usul, ya. Dan insyaallah mulai pekan ini kita akan membaca dan mensyarah secara ringkas, ya, dan mensyarah atau menjelaskan secara ringkas poin per poin yang beliau sampaikan. Baiklah, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha luas rahmatnya dan maha merahmati. Ini adalah kebiasaan para ulama. Mereka membuat risalah, buku, ya, kitab dengan menulis bismillah, ya. Ini mencontoh Al-Qur'anul Karim yang dimulai dengan apa? Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana ini juga mencontoh surat menyurat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan bismillah. Bahkan termasuk Nabi Sulaiman pun mulai dengan apa? Suratnya dengan bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu atau innaha? Innahu. Sungguhnya ini adalah dari Sulaiman, dan sungguhnya di situ dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dan tujuannya untuk mendapatkan keberkahan dengan memulai buku dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman itu artinya sebenarnya Ar-Rahman Allah yang maha luas rahmatnya.
Kalau bahasa Indonesianya apa? Yang maha pengasih, penyayang. Apa bedanya pengasih sama penyayang? Jadi Ar-Rahman itu yang maha luas rahmatnya, adapun Ar-Rahim yang merahmati. Yang maha luas rahmatnya berarti dia, Allah tersifati dirinya dengan rahmat yang luas. Adapun kalau merahmati berarti menyampaikan rahmat tersebut kepada makhluknya. Tidak ada dari makhluk satupun melainkan pasti mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Bahkan orang kafir pun, ya, mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi rahmat tersebut khusus hanya di dunia. Adapun di akhirat hanya orang-orang yang beriman saja mendapatkan rahmat Allah. Karena tidak ada seorang yang masuk surga kecuali dengan rahmat dari Allah, dan orang kafir terhalang dari masuk surga. Nah, ini untuk keberkahan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, i'lam, ketahuilah, ilmuilah. Ya, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, ya. Semoga Allah merahmatimu. Ya, semoga Allah merahmatimu. Ini doa rahmat. Nah, ini perhatian seorang guru pada muridnya, seorang syekh pada para penuntut ilmu. Beliau terhadap kita dan orang yang mempelajari kitab beliau ini. Ya. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi kita atau wajib atas kita ta'allumu arba'i masaila, ya, untuk mempelajari 4 permasalahan. Ya, kita wajib mengetahui, mempelajari 4 permasalahan. Ini bagi kita yang pemula sangat-sangat penting, ya. Al-mas'alatul ula, yang pertama, masalah yang pertama al-ilmu. Ya, kita harus menuntut ilmu. Rasul mengatakan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Namun ilmu apa yang dimaksud di sini? Ya, bahwa ma'rifatullah, itu mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam beserta dalil, dengan dalil. Ya, karena hakikat dari ilmu itu ikhwah adalah ma'rifatul haqqi bidalilihi atau bidalil, mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Ya, ilmu adalah ketika seorang mengetahui kebenaran berdasar pada dalil, maka itu adalah ilmu. Atau kalau ulama ushul fikih mengatakan, ya, idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu adalah mengetahui hakikat, mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya, ya, dengan kuat, maka itu disebut dengan ilmu. Kalau antum mengetahui sesuatu, ya, beserta dalilnya, maka itu adalah ilmu. Ya, maka itu adalah ilmu. Dan ilmu ketika dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, maksudnya adalah ilmu apa? Agama, ilmu syariat, ilmu agama Islam. Karena itu yang erat kaitan dengan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian ilmu yang harus antum pertama pelajari ini tentang 3 hal ini: mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam beserta dalilnya. Yang ketiganya inilah yang disebut sebagai apa? Al-usul ats-tsalatsah. Karena nanti perinciannya ke sini, ya, perinciannya ke tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama Islam. Ya. Masa kita bergelimang nikmat tidak tahu siapa Allah? Masa kita tahu ilmu masa tidak paham tentang Rasulullah? Kita beragama Islam masa tidak paham tentang Islam itu apa? Maka aib besar ketika kita muslim tapi tidak tahu tentang 3 pokok ini. Karena 3 inilah yang akan ditanya oleh malaikat ketika seorang di alam kubur, ya, yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur adalah su'alu al-malakain, pertanyaan 2 malaikat. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, ya. Kalau secara urutan di hadisnya, apa agamamu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Baik, ini yang pertama. Dan insyaallah nanti perinciannya untuk poin untuk yang pertama ini ada pada pembahasan-pembahasan selanjutnya.
Nah, ini sekedar mukadimah yang penting juga. Kemudian al-masalah tsaniyah, kewajiban yang kedua adalah al-amalu bih, mengamalkan ilmu tersebut. Ya, ilmu untuk diamalkan, bukan untuk dibiarkan begitu saja, ya. Kalau berkaitan dengan masalah keyakinan ya diyakini. Kalau berkaitan dengan masalah amalan ya maka diamalkan. Ketika ada larangan maka ditinggalkan. Ya, tujuan dari ilmu adalah untuk diamalkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan hatafal ilmu bil amal wa illa irtahal. Ilmu itu akan senang ketika diamalkan, kalau tidak maka akan pergi. Ya. Dan diantara ucapan generasi salafus saleh dahulu siapa ya? Diantara ucapan mereka, man amila bima alima razaqahullahu ilma ma lam yakun ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Jadi cara membuka untuk dapat ilmu juga caranya adalah dengan mengamalkan ilmu. Al-masalah tsalitsah, adapun yang ketiga, masalah ketiga yang wajib juga adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu tersebut. Mendakwahkan ilmu tersebut, ilmu didakwahkan, disebarkan. Dakwah tidak harus di majelis ilmu, tidak harus bersifat kolosal besar. Menyampaikan kepada keluarga juga termasuk dakwah. Menyampaikan pada anak, istri, keluarga itu termasuk juga dakwah. Ya. Dalam pembahasan seputar dakwah ada masalah-masalah sendiri. Dan al-mas'alatur rabi'ah, yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi, sabar atas gangguan di jalan dakwah. Ya. Orang menuntut ilmu, mengamalkan, berdakwah, dan orang ketika berdakwah maka dia akan mendapatkan gangguan, celaan-celaan, cibiran, ya. Ada orang yang menyakiti, ya, mengkritisi dan sebagainya, maka sabar. Makanya sabar adalah keharusan. Nah, ini 4 poin yang wajib untuk diperhatikan. Dan sabar sendiri, ya, itu artinya apa? Menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, ya, menahan diri lisan kita dari berkeluh kesah, anggota badan kita dari melakukan hal-hal yang diharamkan, ya. Dan sabar itu dalam 3 hal: sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah. Dan sabar dalam menghadapi takdir Allah. Kalau dakwah termasuk apa? Ketaatan, amal ketaatan. Tapi di satu sisi terkadang ada takdir Allah berupa musibah dalam dakwah, yaitu ada orang yang mengganggu-ganggu, makanya butuh disabari, butuh sabar juga di situ, ya. Meskipun kalau kita perhatikan, sabar ini tidak hanya dalam berdakwah, termasuk menuntut ilmu butuh sabar, tidak? Ya, mungkin di antara kita udah ada yang aduh pengen pulang, aduh lapar, aduh ini, aduh rotinya itu masih ada, punya saya sudah habis. Tahu juga Ustaz. Aduh Ustaz, ngasihkan duit, kasihkan Pak siapa tadi? Pak Sukin. Saya yang lapar, lebih lapar ini. Padahal beliau menolak. Butuh sabar, itu contoh kecilnya. Menuntut ilmu butuh sabar, ya. Mengamalkan ilmu butuh sabar juga. Salat subuh bangun siang, baru tidur siang sudah dibangunkan lagi oleh muadzin, ya, itu butuh sabar, ya. Dan banyak contoh-contohnya, termasuk kemudian menghadapi takdir Allah itu butuh sabar. Bukan hanya musibah, bukan hanya takdir Allah yang buruk, takdir Allah yang baik itu pun butuh sabar. Antum dapat gaji gede kan, kalau nggak sabar uangnya habis, nggak sabar nikah lagi itu. Kalau dengan cara yang baik, yang halal, yang syar'i sih ahlan wa sahlan. Tapi masalahnya dengan cara-cara yang tidak baik, itu yang menjadi musibah, ya. Makanya, ya, sabar itu bukan hanya menghadapi takdir yang buruk, menghadapi takdir yang baik itu pun butuh sabar. Berita-berita kalau di Indonesia ada orang yang lahannya digusur oleh pemerintah, buat jalan tol dan sebagainya, dapat guyuran dana berapa M, ya kan? Baru 3 bulan yang 50 M habis duitnya, ya kan?
Ada yang beli mobil 2, mobil 3, satu-satu, masing-masing anggota keluarga diberikan mobil. OKB, orang kaya baru. Nah, kalau nggak sabar habis duit. Tapi ada yang pintar, diinvestasikan lagi, belikan sawah lagi, dibelikan rumah lagi, ya. Apa? Ada yang ngomong istri lagi tadi. Ya. Nah, jadi bahkan untuk sabar dalam menghadapi takdir Allah yang mudah itu, yang nikmat itu, berupa nikmat itu tidak mudah. Banyak orang yang sabar diuji dengan kefakiran, tapi tidak sabar ketika diuji dengan kekayaan. Ya, kekayaan tidak sabar. Kalau fakir dia masih bisa sabar. Baik. Kemudian dalilnya bagaimana? Nah, ini luar biasanya beliau itu ketika menyebutkan suatu permasalahan maka disertai dengan dalil. Ya, ingat, Ahlus Sunnah itu belajar dalil baru disimpulkan. Jadi beliau ini, kesimpulan beliau ini semuanya ini berdasarkan pada dalil, bukan kesimpulan tanpa dalil. Paham ya? Belajar agama bukan menyimpulkan dulu baru cari dalilnya. Ya, tapi tahu dalil baru dipelajari dan disimpulkan. Dan poin-poin beliau ini, ya, poin-poin yang beliau sebutkan ini semuanya berdasarkan pada dalil. Hanya saja metode beliau bukan menyebutkan dalil dulu, tapi menyebutkan poinnya baru kemudian dalil. Wad dalil wa qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dalilnya adalah firman Allah yang ada di dalam surat Al-'Asr. Wal 'asri, demi masa. Al-'asr di sini lebih umum daripada waktu asar, artinya demi masa. Innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Nah, semua orang akan merugi kecuali yang tersifati dengan 4 hal ini. Beriman ini berarti dalil kepada ilmu, karena iman itu butuh ilmu. Beramal saleh, ya, sudah dapat ilmu tadi, imannya baru diamalkan. Kemudian baru apa? Berdakwah. Ini tawasaw bil haq, ya. Kemudian sabar, wa tawasaw bis sabar. Ini dalilnya. Ini menunjukkan orang yang beruntung, dia harus menuntut ilmu, mengamalkan ilmu itu, kemudian didakwahkan, ya, dengan saling menasehati diantaranya, kemudian sabar, ya. Kemudian sabar. Paham ya? Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lahir pada di hari wafatnya Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, ya, tahun 150 Hijriah. Beliau mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Kalau atau sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah bagi hambanya kecuali surat ini, maka ini sudah cukup bagi mereka. Ini hujjah bukan untuk mengetahui hukum-hukum Islam, tapi hujjah untuk menjelaskan siapa yang beruntung dan siapa yang merugi. Ya, ini hujjah, cukup sebagai hujjah, penjelasan siapa yang beruntung, siapa yang merugi. Ya, makanya kalau mau beruntung, pegang 4 hal ini. Beriman, yang harus didahului dengan ilmu, kemudian beramal soleh, berdakwah, dan sabar. Paham ya? Kemudian qala Al-Bukhari, wa qala Al-Bukhari, dan Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, beliau mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Imam Bukhari ini dari Bukhara, ya. Bukhara di mana sekarang? Uzbekistan, ya. Uzbekistan. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, yang terkenal dengan Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, penyusun dari kitab Sahih Al-Bukhari, masyhur, antum tahu semuanya.
Nah, beliau menulis bab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ada kitabul ilmi, di antara kitab itu ada bab namanya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadikan ini sebagai kaidah. Ya, kalau seorang muslim dia sebelum berkata dan berbuat berilmu dulu, selamat dia. Ya, nah ini kembali kepada tadi khutbah Jumat yang sudah kita sampaikan tadi, masalah bid'ah tadi. Kalau dia mau berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat, maka dia akan selamat dari bid'ah. Ilmu dulu, ada ilmunya tidak, ada tuntunannya tidak. Kalau ada tuntunannya amalkan, kalau tidak fala, maka tidak diamalkan. Jadi kaidah besar ini, berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Antum mau wudu, berilmu dulu sebelum wudu. Antum mau zikir, berilmu dulu sebelum zikir. Ya, antum tidak mungkin tahu doa sebelum makan kecuali dengan ilmu dulu. Oh, ternyata bacanya adalah bismillah. Ya. Dan silahkan diamalkan, terapkan dalam hal yang lainnya. Lalu dalilnya apa? Wad dalilu qaulu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, dan ketahuilah dan ilmuilah. Apa yang perlu diilmui? Bahwasanya bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Nah, ini ilmu penting, ilmu tentang akidah, tentang Allah. Tiada sembahan yang hak kecuali hanya Allah semata. Kemudian baru beramal. Apa amalnya? Wastaghfir li dzambik, dan istighfarlah untuk dosamu. Ya, mohon ampunlah kepada Allah atas dosamu. Fabada'a bil ilmi, ya, di mana Allah di sini memerintahkan untuk berilmu terlebih dahulu, qablal qaul wal amal, sebelum berkata dan berbuat. Ya, sebelum berkata dan berbuat. Nah, ini mungkin ini dulu yang kita sampaikan. Ini satu poin selesai, bahwa kita wajib 4 hal, ya, di antara hal yang penting yang perlu kita ketahui: berilmu, beramal, berdakwah, menyebarkan ilmu tersebut, dan terakhir sabar. Ya. Nah, kalau ini diamalkan, maka akan selamatlah seorang hamba. Ya. Ini saja, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallama tasliman katsira. Kalau ada pertanyaan ditulis saja dulu pekan depan insyaallah, ya. Kita tutup saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.